Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan soliha, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian sehat, bahagia, dan semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Masih ingatkah kalian? Apa arti berkembang biak? Apa tujuan berkembang biak? Dan apa yang dimaksud perkembangbiakan secara generatif? Baik, berkembang biak adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Tujuan perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau kawin terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Melalui perkawinan tersebut, maka akan terjadi pembuahan. Kemudian terbentuklah zigot atau calon bakal bayi. Kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin. Setelah beberapa waktu, janin hewan tersebut akan keluar menjadi individu baru. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. 1. Ovipar atau bertelur. Ini adalah gambar telur. Di dalamnya ada calon individu baru yang disebut embrio. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu janin tumbuh dalam cangkang dan berada di luar tubuh induknya. Janin memperoleh makanan atau nutrisi dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Janin tumbuh relatif cepat. Telur yang sudah keluar dapat dirami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Bentuk tubuh sama seperti induknya. Tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susuk. Berbulu atau bersisik. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh sebagian amfibi, unggas, sebagian hewan reptil, sebagian ikan, dan serangga. Contoh hewan amfibi adalah katak. Contoh unggas adalah ayam, burung merpati, angsa, bebek, dan burung pipit. Contoh hewan reptil adalah cicak, penyu, kura-kura, ular tikus, ular mamba, ular kobra, dan ular rumput. Contoh ikan adalah ikan lele, ikan mas, ikan nila, gurame, koi, dan ikan koki. Contoh serangga adalah lebah, nyamuk, belalang, kecoa, wereng, semut, capung, dan kupu-kupu. Adapun manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar yaitu
embrio hewan dapat terlindungi dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Misalnya, dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induknya, sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya, telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Cara berkembang biak hewan yang kedua adalah dengan cara pipipar atau melahirkan. Adapun ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu janin tumbuh dan berkembang dalam rahim induknya. Janin memperoleh makanan atau nutrisi dari induknya melalui tali plasenta. Pertumbuhannya relatif lambat. Bentuk tubuh merupakan gabungan dari kedua induk. Misalkan, kucing hitam kawin dengan kucing putih. Kemungkinan warna anak kucing hitam putih atau belang. Pada umumnya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuh ditutupi oleh rambut. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan biasanya terjadi pada hewan mamalia. Contoh, kucing, kuda, kambing, gajah, singa, lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Dan kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Cara perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan tersebut yaitu telur berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Janin mendapatkan makanan dari dalam telur. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Bentuk tubuh serupa dengan induknya. Pada umumnya bersisik atau berbulu. Contoh hewan ovovivipar yaitu kadal, bunglon, ular pucuk, ular sanca, ular boa, ular piton, buaya, kuda laut, ikan hiu, ikan pari, ikan gupi, platypus, dan salamander. Sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.